Halo, selamat pagi anak-anak hebat Ibu, anak-anak kelas 4A. Bertemu lagi nih dengan Ibu Sondang. Kali ini kita masih belajar di buku tema 9 ya, subtema 2 namun sudah memasuki pembelajaran 3. Oke, sebelum memulai pembelajaran, seperti biasa Ibu ingin kalian menyiapkan alat tulis, buku catatan, dan buku paketnya ya. Kalian duduk yang nyaman dan posisi yang tegak ya. Oke, kita masuk ke pembelajarannya. Ada 3 manfaat pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, kalian dapat menuliskan berbagai bentuk perubahan energi yang ada di kehidupan sehari-hari beserta dengan contohnya. Yang kedua, kalian dapat mengetahui bagaimana cara kerja PLTS dalam menghasilkan energi listrik yang bermanfaat bagi manusia. Yang ketiga, kalian dapat menuliskan laporan wawancara dengan topik contoh pemanfaatan perubahan energi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, hari ini kita akan belajar 2 pelajaran. Yang pertama IPA. Di IPA kita akan belajar tentang macam-macam energi, perubahan energi dan contohnya, dan juga cara kerja PLTS. Nah, di bahasa Indonesia kita akan menuliskan laporan hasil wawancara dengan topik perubahan energi di kehidupan sehari-hari ya anak-anak. Nah, kita masuk ke pembelajaran IPA. Ada yang masih ingat apa itu energi? Wah, jika tidak, coba kalian amati dulu gambar berikut ini. Di sini ada gambar sarapan ya. Fungsinya sarapan, kita mendapatkan sumber energi. Dengan adanya energi, kita dapat melakukan berbagai aktivitas seperti berpikir, berolahraga, dan belajar seperti sekarang ini ya anak-anak. Jadi, apakah kalian sudah paham apa itu energi? Iya, energi itu adalah tenaga atau kemampuan untuk melakukan suatu usaha atau aktivitas. Dengan adanya energi, kita dapat melakukan berbagai aktivitas ya anak-anak. Namun, Ibu tidak membahas energi yang berasal dari makanan kali ini. Ibu akan membahas energi yang dapat kita temukan di berbagai peralatan yang kita pakai di kehidupan sehari-hari ya anak-anak. Nah, tahukah kalian bahwa energi itu tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan? Artinya apa? Kita tidak dapat membuat energi ataupun menghilangkan energi, karena energi itu terbentuk secara alami anak-anak. Namun demikian, energi dapat berubah bentuk dari satu energi ke bentuk energi yang lain. Proses tersebut itulah yang disebut dengan perubahan energi. Coba anak-anak Ibu buka buku halaman 66 sampai dengan 67. Kita akan bahas tentang macam-macam energi. Yang pertama ada energi bunyi. Energi bunyi ini dihasilkan oleh benda-benda yang bergetar sehingga menghasilkan suara. Yang kedua ada energi panas. Energi panas ini dihasilkan akibat adanya pengaruh panas. Energi panas ini disebut juga dengan energi kalor. Yang ketiga energi listrik. Nah, energi listrik ini adalah energi yang dihasilkan akibat muatan arus listrik yang mengalir. Seperti yang sudah kita pelajari di cara kerja saklar di pembelajaran sebelumnya ya anak-anak. Nah, selanjutnya energi lainnya itu ada energi cahaya. Energi cahaya itu dihasilkan dari benda-benda yang memancarkan sinar atau cahaya. Contohnya yang terbesar itu adalah matahari. Nah, yang selanjutnya ada energi gerak. Energi gerak itu adalah energi yang terjadi ketika suatu benda bergerak maupun benda mati atau makhluk hidup ya anak-anak. Nah, sekarang ada energi kimia. Energi kimia itu adalah energi yang tersimpan di dalam bahan kimia. Contohnya tadi sarapan yang kalian makan dan juga bahan bakar minyak seperti minyak tanah, bensin, solar dan gas, serta batu baterai dan aki. Masih ingat kan? Bahan bakar minyak itu termasuk sumber daya alam apa? Betul, sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Nah, selanjutnya ada perubahan energi. Jadi kan sudah Ibu katakan di awal bahwa energi itu dapat berubah bentuk dari energi yang satu ke energi yang lainnya. Di sini yang pertama ada energi listrik yang berubah menjadi energi panas. Contohnya menggunakan oven, kompor listrik, dan setrika. Yang kedua ada
perubahan energi listrik menjadi energi gerak. Contohnya itu penggunaan kipas angin, mixer, mesin jahit, dan lain-lain. Nah, energi gerak yang berubah menjadi energi panas contohnya itu ketika kita menggosokkan tangan kita ya, lama-kelamaan tangan kita menjadi hangat. Serta ada juga motor yang jika dipakai terus-menerus maka mesinnya menjadi panas ya anak-anak. Kemudian ada energi gerak yang berubah menjadi energi bunyi. Contohnya saat kita bertepuk tangan, menggerakkan tangan atau memainkan alat musik. Ada juga nih, ada energi cahaya yang berubah menjadi energi listrik. Contohnya panel surya yang menyerap energi matahari. Nah, kalian akan simak di video selanjutnya tentang cara kerja PLTS ya, sehingga kalian tahu apa itu panel surya. Nah, di sini coba anak-anak baca halaman 68 sampai 69. Di situ ada PLTS yang dibuat oleh organisasi WALHI. Organisasi WALHI ini adalah organisasi Wahana Lingkungan Hidup Indonesia. Tujuannya PLTS ini adalah mengatasi krisis listrik di Kepulauan Bangka. Agar lebih memahami bagaimana cara kerja PLTS, simak video berikut ini ya anak-anak. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa matahari adalah sumber energi yang besar, yang paling besar di bumi ini. Kita dapat memanfaatkannya untuk menghasilkan energi listrik dengan membangun PLTS atau pembangkit listrik tenaga surya. Caranya kita membuat panel surya. Panel surya tersebut akan menyerap banyak sinar matahari, yang kemudian panel surya tersebut akan mengubahnya menjadi energi listrik. Nah, energi listrik tersebut akan ditampung melalui baterai, sehingga baterai besar tersebut akan terisi penuh. Baterai ini sudah mengandung listrik ya anak-anak. Nah, baterai ini akan disambungkan dengan alat yang bernama inverter. Inverter ini akan menyalurkan listrik tadi ke rumah-rumah warga, sehingga kita dapat menikmati listrik untuk menggunakan berbagai peralatan yang memerlukan energi listrik. Seperti itu ya cara kerja PLTS anak-anak. Nah, kalian sudah mengerti kan bagaimana cara kerjanya PLTS dalam menghasilkan listrik untuk kita? Sekarang kalian jawab pertanyaan berikut ini. Apa fungsi panel surya dan apa perubahan energi yang terjadi pada PLTS? Kalian tulis jawabannya di buku tulis kalian ya. Nah, di sini Ibu mempunyai bentuk perubahan energi lainnya ya. Coba simak dulu penjelasan Ibu berikut ini. Nah, berikut adalah contoh bentuk-bentuk perubahan energi. Yang pertama ada anak yang menggunakan kipas angin. Itu adalah contoh perubahan energi listrik menjadi gerak ya anak-anak. Yang kedua ada lampu. Lampu saat kita hidupkan dengan saklar, kita aliri dengan arus listrik, sehingga akan berubah menjadi cahaya dan ruangan menjadi terang. Nah, yang ketiga ada motor. Motor kan memerlukan bahan bakar minyak seperti bensin. Nah, bensin ini adalah contoh energi kimia ya, seperti yang tadi Ibu jelaskan di awal. Nah, energi kimia tersebut berubah menjadi energi gerak, sehingga motor dapat berjalan dan dapat kita pakai untuk pergi kemana saja. Sudah mengerti kan bentuk perubahan energi? Sekarang ayo jawab pertanyaan berikut ini ya. Sebutkan bentuk perubahan energi apa yang terjadi pada ketiga gambar berikut ini. Gambar pertama ada penggunaan mixer. Yang kedua ada gambar orang yang sedang bermain musik. Yang ketiga ada orang yang sedang menonton televisi. Kira-kira perubahan energi apa yang terjadi? Kalian tulis di buku catatan kalian masing-masing ya. Nah, selanjutnya untuk pelajaran Indonesia, seperti pertemuan lalu kalian lakukan wawancara dengan beberapa anggota keluarga kalian. Namun topiknya kali ini adalah contoh perubahan energi dan manfaatnya. Kalian kerjakan ada di buku halaman 73 ya. Kalian kerjakan dan gambar tulis dengan rapi ya tabelnya. Nah, sekian pembelajaran yang dapat Ibu sampaikan kali ini. Terima kasih untuk anak-anak Ibu yang sudah menyimak dengan baik. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya.